Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Askia Putri Kasmiran dengan NIM 2511111220032 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat tahun angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem uropoetika dengan dosen pengajar Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Dalam video ini kita akan mempelajari sistem uropoetika secara menyeluruh, mulai dari pengertiannya, fungsi utama, organ-organ yang terlibat, hingga penjelasan mendetail tentang struktur dan fungsi setiap bagiannya. Harapannya, melalui pemaparan ini kita semua dapat memahami bagaimana tubuh kita menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan menjaga agar tubuh tetap sehat melalui proses pembentukan urin. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem uropoetika. Sistem uropoetika atau sering juga disebut sebagai sistem urinaria adalah sistem yang berfungsi untuk membentuk, mengangkut, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Sistem ini berperan besar dalam menyaring darah melalui ginjal, memisahkan zat yang masih bermanfaat, serta membuang limbah metabolik yang bersifat toksik. Organ-organ penyusun sistem ini mencakup ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Keempat organ ini bekerja secara berurutan dan harmonis. Ginjal melakukan filtrasi atau penyaringan. Ureter memindahkan urin menuju kandung kemih. Kandung kemih menyimpan urin sementara waktu, dan uretra menjadi jalur pengeluaran agar urin dapat dikeluarkan dari tubuh. Selain sebagai sistem pembuangan, sistem uropoetika juga berperan dalam mengatur tekanan darah, menjaga keseimbangan asam dan basa, serta mengatur konsentrasi ion-ion penting seperti natrium, kalium, dan klorida. Tanpa sistem ini, tubuh akan mengalami penumpukan rasio, ketidakseimbangan cairan, dan gangguan fungsi organ vital lainnya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sistem uropoetika. Sistem uropoetika memiliki fungsi yang sangat vital. Fungsi pertama adalah menyaring darah untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat-zat ini termasuk urea, kreatin, amonia, dan berbagai bahan kimia lain yang tidak boleh dibiarkan menumpuk di dalam tubuh. Fungsi kedua adalah menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Tubuh manusia sangat bergantung pada keseimbangan antara air dan ion. Kekurangan atau kelebihan salah satu elektrolit bisa menyebabkan gangguan jantung, saraf, dan otot. Ginjal bekerja menyeimbangkan semua ini melalui reabsorpsi dan sekresi. Fungsi ketiga adalah membentuk urin dan membuangnya keluar tubuh. Urin adalah hasil akhir dari proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi yang berlangsung di ginjal. Melalui proses ini, tubuh memastikan bahwa semua racun dibuang secara aman dan efisien. Di sini kita dapat melihat dari struktur ginjal. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem uropoetika. Dalam slide ini kita melihat komponen-komponen penting yang terdapat pada ginjal seperti adrenal glands, descending aorta, renal artery, renal vein, cortex, medula, renal pelvis, renal pyramid, segmental artery, dan ureter. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang belakang bagian bawah. Ginjal kiri biasanya terletak sedikit lebih tinggi dibanding ginjal kanan. Setiap ginjal dilindungi oleh kapsul ginjal yang kuat dan terdiri atas dua zona utama, korteks dan medula. Saya akan menjelaskan fungsi dari struktur ginjal yang telah kita lihat pada slide sebelumnya. Pertama adalah adrenal glands, adalah kelenjar yang berada tepat di atas ginjal. Kelenjar ini menghasilkan hormon seperti adrenalin, kortisol, dan aldosteron yang masing-masing berperan dalam respons stres, metabolisme, dan pengaturan kadar garam serta tekanan darah. Kemudian ada descending aorta, adalah pembuluh darah besar yang membawa darah kayak oksigen dari jantung ke bagian tubuh bawah termasuk ginjal. Kemudian ada renal artery, membawa darah menuju ginjal untuk menjalani proses filtrasi. Setelah proses ini berlangsung, darah bersih akan kembali melalui renal vein. Renal kapsul melindungi ginjal dari cedera fisik. Korteks adalah bagian terkuat ginjal, tempat proses filtrasi utama terjadi melalui glomerulus dan tubulus. Medula berfungsi dalam pengaturan konsentrasi urin dan tekanan osmotik. Di dalamnya terdapat renal piramid yang berisi tubulus-tubulus pengumpal urin.
Kemudian, urin akan mengalir menuju renal pelvis, yaitu ruangan penampungan awal sebelum diteruskan ke ureter. Segmental arteri mengalirkan darah ke bagian-bagian kecil ginjal. Setiap struktur ini bekerja sama untuk memastikan ginjal dapat menyaring darah secara efektif, menjaga keseimbangan tubuh, dan menyalurkan urin. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan struktur-struktur dari ureter. Setelah ureter terbentuk di ginjal, urin akan mengalirkan melalui ureter. Ureter merupakan saluran berbentuk tabung yang panjangnya sekitar 25-30 cm. Ureter memiliki beberapa lapisan yang sangat penting, yaitu adventitia muscularis, inner longitudinal muscle, lamina propria, dan transitional epithelium serta mukosa. Setiap lapisan ini memiliki tugas tertentu dalam memastikan urin dapat turun menuju kandung kemih tanpa kembali ke ginjal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari struktur ureter. Lapisan paling luar, yaitu adventitia, berfungsi menempelkan ureter pada jaringan sekitarnya sehingga ureter dapat mempertahankan posisinya. Kedua adalah lapisan muscularis, terdiri dari otot-otot yang mampu menghasilkan kontraksi peristaltik yang mendorong urin turun secara ritmis. Salah satu komponen dari muscularis yaitu inner longitudinal muscle yang membantu memperkuat gerakan dorongan ini. Selanjutnya ada lamina propria, adalah jaringan ikat yang mendukung epitel dan mengandung pembuluh darah yang memberi nutrisi pada dinding ureter. Kemudian transitional epithelium memungkinkan ureter untuk meregang tanpa rusak ketika urin mengalir dalam jumlah besar. Lapisan terdalam yaitu mukosa, berfungsi melindungi ureter dari kemungkinan iritasi akibat komponen kimia dalam urin. Kemudian saya akan melihatkan struktur dari kandung kemih. Urin yang sudah turun dari ureter akan masuk ke kandung kemih, organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Dalam slide ini kita melihat struktur penting kandung kemih seperti rugae, urethral opening, trigon, bladder, neck, detrusor muscle, dan internal urethral sphincter. Setiap bagian memiliki peran untuk menjaga agar urin dapat ditampung dan dikeluarkan dengan aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dari kandung kemih. Yang pertama itu adalah rugae, adalah lipatan-lipatan di dalam kandung kemih. Lipatan ini memungkinkan kandung kemih mengembang saat terisi urin dan kembali mengecil saat kosong. Kemudian ada urethral opening, adalah pintu masuk urin ke dalam kandung kemih. Bagian ini memiliki mekanisme katup sehingga urin tidak kembali naik ke ureter. Kemudian ada trigon, adalah area segitiga yang sangat sensitif terhadap peregangan. Ketika kandung kemih mulai penuh, bagian ini mendeteksi perubahan volume dan mengirimkan sinyal ke otak agar seseorang merasakan keinginan untuk buang air kecil. Selanjutnya ada bladder neck atau leher kandung kemih, adalah bagian yang menghubungkan kandung kemih dengan uretra. Bagian ini berfungsi sebagai pintu pengatur aliran urin. Kemudian ada internal urethral sphincter, adalah otot yang bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Otot ini menjaga agar urin tidak keluar secara tiba-tiba. Kemudian ada detrusor muscle, adalah otot utama kandung kemih. Ketika seseorang buang air kecil, otot detrusor akan berkontraksi untuk mendorong urin kamu keluar menuju uretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari external sphincter dan internal sphincter. Internal sphincter berfungsi mengontrol penutupan uretra secara tidak sadar. Otot ini memastikan urin tidak bocor ketika kandung kemih terisi. Kemudian external sphincter berbeda karena bekerja secara sadar. Otot ini memungkinkan wanita menahan urin ketika situasi belum memungkinkan untuk buang air kecil. Kekuatan otot ini juga berhubungan dengan kesehatan dasar panggul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang uretra pada pria. Uretra pria jauh lebih panjang dan memiliki beberapa bagian, yaitu prostatic uretra, membranous uretra, bulbar uretra, penile uretra, dan navicular uretra. Uretra pria berfungsi ganda sebagai saluran urin dan sebagai saluran sperma.
Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari struktur uretra pria. Yang pertama adalah prostatik uretra, terletak di dalam prostat. Selain menyalurkan urin, bagian ini juga dilalui cairan dari prostat dan ductus ejakulasi. Yang selanjutnya ada membranous uretra, adalah bagian tersempit yang dikendalikan oleh external urethral sphincter. Bagian ini sangat penting dalam mengontrol keluarnya urin. Kemudian ada bulbal uretra, menerima cairan mukus dari kelenjar bulbouretral yang berfungsi melumasi saluran uretra sebelum ejakulasi. Selanjutnya adalah penile uretra, atau spongy uretra, membawa urin dan semen sepanjang penis hingga mencapai ujung penis. Kemudian navicular uretra adalah bagian paling distal atau paling ujung yang berfungsi sebagai jalur terakhir sebelum urin dan semen keluar melalui lubang meatus urinarius. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari sistem uropoetik yang sudah kita bahas tadi. Dari seluruh penjelasan yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa sistem uropoetika merupakan sistem yang vital bagi kehidupan manusia. Sistem ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengembangan limbah metabolisme, tetapi juga homeostatis tubuh. Melalui kerjasama antara ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra, tubuh dapat memastikan bahwa darah tetap bersih, racun dapat dikeluarkan, cairan tubuh tetap seimbang, dan kesehatan organ-organ vital tetap terjaga. Demikianlah pemaparan lengkap mengenai sistem uropoetika. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai organ-organ yang terlibat dan bagaimana sistem ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak telah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi proses pembelajaran kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.